Ternyata yang boleh ikut UORP ini nggak cuman mahasiswa dari UT luar negeri, tapi juga mahasiswa dari UT daerah Indonesia juga bisa. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. Dan buat yang belum kenal aku, kenalin aku Debbie, dan aku adalah salah satu mahasiswi di Universitas Terbuka yang suka berbagi informasi tentang dunia perkuliahan aku di Universitas Terbuka, dan juga berbagi tentang informasi yang menarik dan penting lainnya. So, pastikan kalian gak lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini biar makin berkembang. Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah topik yang belum pernah aku bahas sebelumnya nih, yaitu tentang salah satu skema ujian online yang ada di Universitas Terbuka, yaitu ujian online remote proctory atau yang sering disingkat dengan UORP. Nah, aku akan ngejelasin tentang apa pengertiannya, gimana cara pelaksanaannya, apa syarat pelaksanaannya, apa aja yang harus dipersiapkan, dan juga apa perbedaannya dengan skema-skema ujian yang lainnya. Sesuai dengan namanya, pengertian dari UORP ini adalah skema ujian yang berbasis online atau bisa dikerjakan dari masing-masing domisili mahasiswa atau dari rumah. Terus ujian dikerjakan melalui komputer atau laptop mahasiswa dan diawasi oleh pihak Universitas Terbuka secara virtual atau secara online melalui perangkat lain yang kalian sambungkan kayak HP melalui aplikasi Microsoft Teams atau aplikasi yang sejenisnya. Jadi mungkin ada di sini teman-teman yang udah pernah ikut UOMK sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang udah pernah ikut UOMK, teknis ujian UORP ini hampir sama ya. Jadi perbedaannya itu kalau misalkan UOMK itu pengawasannya itu dilakukan secara tatap muka atau secara langsung, sementara kalau UORP ini pengawasannya dilakukan secara virtual atau secara online. Kemudian alasan aku kenapa aku baru ngebahas tentang skema ujian UORP ini sekarang adalah karena setahu aku ya di tahun-tahun kemarin itu yang pakai UORP ini cuman mahasiswa UT luar negeri aja. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu aku sempat lihat postingan dari Universitas Terbuka yang ini kan ngebahas tentang UORP kan. Nah, di situ aku baru tahu ternyata yang boleh ikut UORP ini nggak cuman mahasiswa dari UT luar negeri, tapi juga mahasiswa dari UT daerah Indonesia juga bisa. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa mahasiswa UT dalam negeri atau mahasiswa dari UT daerah Indonesia itu juga bisa ikut UORP. Nah, mahasiswa yang kayak apa sih? Jadi, mahasiswa yang ikut UORP ini adalah mahasiswa yang nggak bisa menghadiri ujian pada tanggal yang ditentukan atau yang udah tertera di KTPU. Jadi, misalkan kalian itu tanggal 22 Desember itu ada jadwal ujian nih, tapi pada saat tanggal itu juga kalian itu ada acara keluarga yang nggak bisa ditunda lagi atau kalian harus hadir gitu. Nah, kalian bisa ganti skema ujiannya ke UORP atau di reschedule tanggalnya. Jadi kalian bisa ujian dari mana aja gitu. Lalu apa aja sih yang harus ada pada saat ujian UORP ini? Yang harus ada itu yang pertama adalah koneksi yang stabil ya, of course, karena kalian ujiannya itu secara online. Jadi kalian harus siapkan koneksi internet yang stabil kayak gitu ya. Terus yang kedua itu laptop atau komputer minimal Windows 10 dan juga RAM 4. Ini tuh aku dapat infonya dari Instagramnya UT Jakarta dan juga UT Bandung ya. Terus yang ketiga itu HP dengan kamera yang jelas atau tidak buram, terus udah terinstall aplikasi Microsoft Teams. Nah, kalau di komputer tadi itu harus terinstall Mozilla Firefox atau Google Chrome gitu. Pastikan itu juga yang versi terbarunya ya. Kemudian make sure perangkat yang kalian akan gunakan itu dalam keadaan yang baik ya. Pastikan kalian juga udah cas sampai penuh sebelum perangkatnya digunakan. Atau mungkin kalau misalkan kalian bisa datang ke kantor UT daerah kalian bisa langsung aja datang untuk melakukan proses pengajuan perubahan skema ujian ke UORP ini. Lalu kalian bisa melakukan pengajuan perubahan skema ujian ke UORP ini melalui link yang udah disediakan sama UT daerah kalian yang ada di website UT daerah kalian, atau biasanya diupdate di sosial media UT daerah kalian. Dan tanggal untuk mengajukan UORP ini ada batasannya ya, jadi kalian harus selalu update baik dari website ataupun dari sosial media UT daerah kalian masing-masing. Dan teknis pelaksanaannya itu apa sih? Yang pertama ya, yang harus kalian perhatikan itu adalah tidak boleh ada orang lain selain kalian di ruangan pada saat kalian ujian. Terus yang kedua, berpakaian yang sopan dan rapi. Ya, intinya kalian jangan pakai kaos aja deh. Pastikan kalian pakai kemeja ataupun pakai alma mater gitu.
Kemudian yang ketiga, seperti halnya kalian ujian secara tatap muka, kalian diminta untuk menyiapkan KTPU atau kartu tanda peserta ujian dan juga kartu identitas diri seperti KTM. Kalau nggak ada KTM, kalian boleh siapkan KTP ataupun SIM ataupun kartu identitas kalian yang lainnya. Karena kalian akan diminta untuk menunjukkan itu ke pengawas pada saat ujian berlangsung. Kemudian menyiapkan BJU yang sudah di-print atau dicetak khusus buat peserta ujian TAP atau tugas akhir program dan juga UOMK yang esai. Nah, dari tadi kan aku ngebahas soal apa-apa aja yang harus dipersiapkan atau teknis perencanaannya ya. Sekarang kita masuk ke tahap pelaksanaannya. Oke, yang pertama, mahasiswa yang udah mengajukan UORP melalui pelayanan UT daerah kalian masing-masing bisa ngecek link atau jadwal terbaru pada KTPU yang ada di MyUT kalian masing-masing. Nah, setelah kalian dapat jadwalnya, pastikan kalian melakukan semua persiapan yang telah aku sampaikan sebelumnya itu dengan baik dan juga dengan benar ya. Dan jangan sekali-kali kalian melakukan tindak kecurangan seperti mencontek dan juga menggunakan joki pada saat ujian karena kalian bisa saja dikeluarkan oleh pengawas pada saat ujian kalau misalkan kalian itu tidak memenuhi ketentuan gitu. Nah, itu berarti kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Otomatis itu akan berdampak sama nilai kalian kan? Makanya jangan sekali-kali dicoba ya. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa baru universitas terbuka mungkin taunya ujian online yang bisa dikerjakan dari rumah itu cuma THE ya. Lalu apa perbedaan UORP ini dengan THE? Nah, kalau perbedaannya dengan THE ini ada pada waktu pengerjaannya. Kalau misalkan UORP ini dilaksanakan pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan di KTPU. Misalkan ditentukannya jam 8, ya jam 8 itu harus mulai. Tapi kalau THE itu dikasih rentang waktu. Jadi misalkan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu kita random bisa pilih kapan aja mengerjakannya. Kemudian dari segi pengawasan, kalau misalkan UORP ini diawasi secara virtual, tapi kalau THE ini nggak diawasi. Jadi kayak kita ngerjain tugas biasa aja, cuman dikasih waktu untuk mengerjakannya atau submitnya gitu. Oke guys, sekian dulu video aku hari ini. Semoga video aku hari ini bermanfaat buat kalian semua dan makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel aku makin berkembang. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.